Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Triyuanda, biasa dipanggil Yuanda. Aku berasal dari Universitas Jambi dengan NIM M1C419024 dan dari program studi biologi. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu nilai mata kuliah dari Universitas Muslim Indonesia, jurusan psikolog kesehatan, dan diampu oleh dosen Ibu Harfian Rahman. Di video kali ini saya akan membahas salah satu promosi kesehatan yang kerap kali sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman bisa melihat beberapa gambar yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Dari gambar yang barusan saya tunjukkan dan yang barusan teman-teman dan ibu lihat adalah gambar daripada orang yang sedang bersin ataupun batuk. Dengan catatan di sini orang tersebut melakukan batuk ataupun bersin itu menggunakan etika ataupun adab. Nah, mengapa pentingnya etika dalam batuk dan bersin? Ini akan kita bahas lebih lanjut. Stay tune di video saya. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang etika dalam bersin, baiknya kita ketahui dulu nih apa itu bersin. Nah, jadi bersin itu adalah cara tubuh untuk menghilangkan iritasi daripada hidung dan tenggorokan. Gejala ini juga dapat disebut dengan proses pengusiran bakteri ataupun virus secara paksa yang berasal dari udara. Untuk bersin ini sendiri nama lainnya yaitu sternutasi. Meskipun gejala ini sangat-sangat mengganggu, namun bersin bukanlah gejala dalam masalah yang sangat serius. Nah, di sini saya juga akan sedikit menyinggung mengenai bersin ini dari perspektif jurusan saya, yaitu jurusan biologi. Jadi, menurut perspektif biologi sendiri, bersin itu merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk menghalau bakteri ataupun partikel saat kita bernapas. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasanya di udara yang luas ini sangat banyak sekali terdapat bakteri ataupun partikel. Nah, partikel ini tentunya tidak semuanya baik bagi tubuh. Oleh karena itu, apabila terdapat partikel yang tidak baik atau berupa kotoran yang masuk ke dalam sistem pernapasan kita, maka akan secara langsung tubuh kita atau daya tahan tubuh kita itu meresponsif ataupun memberi respon untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Adapun respon daripada bersin ini bersifat fisiologis ya, dikarenakan respon negatif terhadap benda asing, namun juga tergolong dalam manifestasi daripada gejala beberapa penyakit alergi, termasuk asma dan rinitis alergi serta penyakit saluran pernapasan yang lainnya. Pada saat batuk dan juga bersin ada satu fase di mana gas ataupun droplet ini nama lainnya itu kayak partikel air. Ketika kita bersin itu kan ada partikel airnya ya, itu disebut dengan droplet. Yang dikeluarkan itu tidak dapat dilihat maupun dirasakan. Di fase inilah droplet yang tidak terlihat bisa menyebar dengan cepat dan juga luas. Hal ini disebutkan oleh sebuah studi daripada Massachusetts Institute of Technology. Di sini dia menyebutkan beberapa penyakit yang bisa dikeluarkan saat batuk dan juga bersin. Yang pertama itu ada pilek atau common cold. Nah, penyakit ini paling sering disebabkan oleh rhinovirus. Yang kedua ada influenza atau flu, yaitu infeksi virus pada saluran pernapasan. Yang ketiga ada tuberkulosis atau TBC, yakni penyakit dari saluran pernapasan yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ada SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini merupakan salah satu jenis penyakit pneumonia. Lalu selanjutnya ada MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Nah, itu penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus corona. Dan yang terakhir ada cacar air. Nah, ini dapat ditularkan melalui udara juga. Jadi dari berbagai penyakit yang sudah saya sebutkan tadi, masih banyak sekali penyakit-penyakit yang lain yang bisa ditularkan oleh kita bersin dengan tidak menggunakan etika bersin itu sendiri.
di sini dapat disimpulkan bahwasannya promosi kesehatan yang saya ambil ataupun topik yang saya ambil ini sangat penting, karena di kehidupan sehari-hari kita itu tidak apa ya, maksudnya sering kali atau kerap kali terjadi ketika kita berada di luar lingkungan maupun di dalam lingkungan, karena bersin ini merupakan suatu responsif yang secara tiba-tiba apabila tubuh kita merasa terdapat partikel ataupun kotoran yang masuk di dalam sistem pernapasan kita. Jadi otomatis tubuh kita ini memberikan responsi dalam bentuk daya tahan tubuh terhadap suatu partikel ataupun kotoran. Gambar ini merupakan gambar di mana seseorang melakukan batuk dan bersin dengan menggunakan etika atau adab. Yang pertama, bisa menggunakan masker. Yang kedua, jika tidak ada masker, bisa ditutup bagian hidung dan juga mulut dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Dan yang ketiga adalah dengan menutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Selanjutnya, tisu bekas dari hasil bersin ataupun batuk dibuang ke tempat sampah, lalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan dibilas dengan air yang mengalir. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dan tetap stay safe.